Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa silaturahim kembali. Semoga Bapak Ibu sekeluarga sehat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ingin sharing bersama bagaimana bisa menjadi sahabat Nabi itu. Saya akan memberi pengantar, nanti mohon untuk bisa umpan balik agar jejaring kita bisa lebih semarak. Beberapa waktu lalu, bahkan mungkin akhir-akhir ini masih viral di kita. Sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar yang sahabat Nabi yang termasuk periode awal-awal masuk Islam, ada beberapa orang itu, salah satunya adalah Abu Bakar yang juga mertuanya sendiri, datang kepada Aisyah, putrinya, yakni istri Nabi yang sudah ditinggal Nabi wafat. Ya Aisyah, adakah amalan-amalan Rasulullah, yakni suamimu, yang belum aku lakukan, yang belum ayahmu ini kerjakan? Kata Aisyah, seingat saya semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah ayah kerjakan semua. Ayah sudah refleksikan dalam kehidupan sehari-hari ayah. Coba cari kira-kira apa yang biasa dilakukan oleh Nabi dan aku belum bisa melakukannya. Baru berpikir sebentar, Aisyah, oh ini ayahku. Suamiku itu kalau pagi mesti jalan ke pasar dan situ ada orang buta dan Rasulullah itu selalu menyuapinya. Coba di pojok pasar atau timur pasar itu kan ada orang buta duduk di situ. Itulah yang biasa pagi itu Rasulullah suapin. Maka Abu Bakar dengan ringannya. Karena memang ada hadis Nabi itu kalau ayah atau ibu kita sudah meninggal, untuk melestarikan amal-amal baiknya itu, salah satu di antara yang lain, kebaikan-kebaikan yang sering dilakukan, itu kita lestarikan, kita lakukan. Bahkan teman-temannya yang sering diajak WhatsApp-an bersama, barangkali kalau sekarang yang sering diajak WA-an bersama, kita teruskan itu lestarikan. Nah, Abu Bakar mencarilah yang dimaksud oleh putrinya, yakni Aisyah tadi. Abu Bakar menemukan ada orang buta yang terus ngoceh saja bibirnya itu, didatangi, dia tidak ngomong, hanya dielus-elus dengan tangannya, roti itu disuapinya kepada orang itu. Makan sekali dua kali, orang ini mengatakan, kamu siapa? Loh, aku yang biasa nyuapin kamu. Bukan. Orang yang biasa nyuapin aku itu orangnya lembut, roti yang dihalusnya lembut, aku tinggal mengecap sekali, dua kali saja sudah bisa kutelan. Tapi kamu ini kasar sekali. Kamu ini siapa? Loh, aku biasanya orang. Bukan.
berbeda kamu. Nah, kemana orang yang biasanya menyuapin aku? Terperanjat Abu Bakar ini. Loh, kamu tidak tahu siapa yang menyuapin kamu tiap hari? Enggak, aku enggak pernah tanya siapa namanya. Oh. Dan orang itu enggak memperkenal pada kamu? Juga tidak. Di saat-saat itu dia bibirnya selalu ngoceh bahwa Muhammad itu adalah nabi palsu, Muhammad itu adalah bukan seorang nabi, jauhilah Muhammad. Wah, yang namanya Abu Bakar ini makin terperanjat dia. Bahwa Rasulullah SAW selama ini yang nyuapin, tapi dari mulut pengemis tua yang buta ini, mulutnya selalu bilang bahwa Muhammad itu adalah nabi palsu, Muhammad itu adalah tidak bisa dipercaya, Muhammad itu adalah macam-macam lah hardikan, fitnahan-fitnahan untuk Rasulullah. Abu Bakar makin terkagum-kagum pada Rasulullah. Begitu sabarnya Rasulullah. Abu Bakar itu tanya, kalau dia tidak kepingin menghayati apa yang diajarkan oleh Nabi, mungkin tangannya sudah melayang di muka orang buta yang apa ya, yang bahasanya Surabaya, yang resek ini begitu kan. Ditanya lagi, kemana orang yang biasa nyuapin aku? Loh, kamu nggak tahu bahwa orang yang nyuapin kamu setiap hari dengan lembut? Iya, nggak tahu aku. Dia adalah Muhammad. Muhammad siapa dia? Ya Muhammad bin Abdullah, nabinya orang Islam itu. Wah, terperanjat si buta ini. Jadi yang nyuapin aku ini Muhammad yang nabi itu. Iya. Yang aku selalu fitnah dengan kata-kataku yang kasar itu. Iya. Bagaimana mungkin dia bisa sabar menyuapin aku, sedangkan aku di depan mukanya mencaci maki dia itu. Abu Bakar diam. Dia terisak menangis akhirnya. Dan dia bergumam, kalau begitu Muhammad itu memang benar-benar nabi. Kalau dia manusia biasa tidak mungkin dia akan tahan dia menerima hujatanku, menerima fitnah-fitnahku, menerima teriakan-teriakanku ini. Maka dialah akhirnya masuk Islam saat itu dengan bimbingan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang menarik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kalau di cerita Al-Quran, yang punya murid itu kan, kapan hari saya sitir adalah Khidir dengan Musa. Atau Isa dengan murid-muridnya itu. Tapi sepanjang sejarah Rasulullah itu tidak pernah orang-orang yang di samping kanan kirinya yang ikut sama-sama bersilah mendengarkan petua-petuanya, mendengarkan ayat-ayat yang baru turun, atau nasihat-nasihatnya, menyebutnya semuanya itu murid. Tidak. Entoh anak kecil seperti Ali bin Abi Thalib, karena umurnya sangat muda belia ketika itu, Rasulullah pun juga tidak menyebut murid. Meskipun dia juga adik nisannya dia. Tapi Rasulullah mengajarkan egalitarian. Rasulullah mengajarkan kesetaraan. Rasulullah mengajarkan kesamaan. Kalau dulu memang guru dengan murid itu seakan-akan ada jarak. Bahwa itu guru
ini murid. Maka sekarang kelihatannya juga sudah mulai berubah. Guru-guru kita menyebut murid-muridnya, kadang-kadang teman-teman kecil, sahabat-sahabatku, tidak melulu menyebutnya anak-anak. Bagaimana Rasulullah itu tidak mengajarkan kesetaraan ketika dikembangkan karpet merah, disambut kedatangannya, Rasulullah tidak mau jalan di karpet merah itu. Bahkan Rasulullah lewat di pinggirnya. Bagaimana Rasulullah tidak mengajarkan persamaan yang tidak ada bedanya bahwa dirinya seorang nabi dan orang-orang di sekelilingnya adalah umatnya. Ketika berjalan bersama-sama, Rasulullah layaknya yang lebih dituakan, Rasulullah layaknya sebagai utusan Tuhan, Rasulullah layaknya seorang pemimpin. Diminta jalan lebih dulu, Rasulullah tidak mau. Ayo jalan bersama-sama, beriringan, sejajar. Maka kalau kita melihat bahwa Rasulullah itu mendidikkan sesuatu itu seakan-akan ya hanya berbincang-bincang dengan teman akrabnya saja. Kadang dipanggil ya Rasulullah, ya Ibnu Abdullah. Kadang-kadang ya Muhammad, dipanggil namanya saja. Rasulullah tidak menolaknya. Dan bahkan Rasulullah pun waktu tidak kebal dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu memberi masukan atau kritik. Umpamanya ketika perang Kondak, Rasulullah mengutarakan sebuah taktik karena musuh-musuh itu akan berdatangan satu persatu di luar kota Madinah. Maka yang namanya Salman Al-Farisi, Rasulullah, ini pendapat Nabi atau ada sinyal wahyu dari langit sana. Salman, ini adalah strategiku, bukan bisikan dari sang pencipta langit untuk membuat strategi seperti ini. Bagaimana Rasulullah saya usul? Karena kabilah-kabilah itu akan kumpul untuk mengepung kita itu tidak bisa mendekat, masih jauh di luar kota. Mumpung masih waktunya lama, kita buat parit-parit itu dalam rangka mencegah mereka masuk. Mereka pasti tidak akan berani masuk. Kalau masuk, nanti ketika mereka kita kejar, mereka akan terjerembab. Dan kalau mereka di luaran akan kita cegah dengan parit-parit itu. Rupa-rupanya ide dari Salmani ini masuk di pikiran Rasulullah. Baiklah kalau begitu, akhirnya terjadilah perang Kondak itu. Masyarakat Madinah diajak bersama-sama membuat parit-parit untuk menghadang para kabilah-kabilah itu. Sehingga kabilah-kabilah ini tidak bisa mendekat, berada di luar kota jauh, dan lama menunggu teman-temannya untuk berkumpul. Allah mengirimkannya angin, sehingga mereka bercerai-berai sebelum mereka sempat mengepung atau menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Kita melihat bagaimana Rasulullah itu mengajarkan bahwa innallaha la yanduru ila ajsamikum walakil yanduru ila qulubikum. Bahwa Allah itu tidak melihat bentuk-bentuk fisikmu. Walaswarikum juga tidak melihat wajah-wajahmu. Apa yang mancung atau yang tidak. Allah tidak. Yang dilihat Allah adalah hati-hati kita. Ketawaduan-ketawaduan kita.
kerendahan-kerendahan hati kita, ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa di sisi. Jangan bayangkan yang takwa itu yang berjenggot, yang memotong kumisnya, yang memotong kuku-kukunya, yang memotong rambutnya, pakai baju takwa. Itu kan aksesoris secara fisik, meskipun Nabi juga mengajarkan bahwa ada berapa 5 atau 6 sunnah Nabi itu selalu memelihara jenggot, memotong kumis, memotong rambut, memotong kuku, dan lain-lain itu. Tetapi jauh lebih dari itu. Kepribadian kita inilah yang diukur bahwa Muhammad itu mengajarkan wa ma atakum rasul fakhudhuhu, apa yang disampaikan, yang diberikan oleh Nabi itu ambillah, fakhudhuhu. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarangnya itu hindarilah, cegahlah. Kalau kita melihat dari catatan sejarah, sahabat Nabi itu ada puluhan ribu, bahkan 100.000 lebih. Mereka yang duduk bersama, mereka yang ikut ngaji bersama, mereka yang bergaul bersama, mereka yang menjaga semua ajaran-ajarannya yang ketika itu, mereka lah sahabat-sahabat Nabi. Kita-kita pun insya Allah, kelak ketika tanda-tanda dari kita ini ada, bahwa kita ini pantas, memantaskan diri untuk disebut sahabat Nabi, dan rekaman-rekaman kita dilihat Nabi, ya, ini perilakunya, ini amalan-amalan ibadahnya, sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Maka pantaslah kita duduk bersama beliau kelak, bersama para sahabat-sahabat itu. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita, tidak gila hormat dan tidak gila pangkat. Bahkan saya menemukan, tapi dalam perdebatan, Rasulullah itu dipanggil Sayyid itu tidak mau. Yang di Pertuan Agung, yang dimuliakan. Karena di Al-Quran itu saya masih ingat Pak Gofar Ismail, ayahnya Pak Taufik Ismail, sastrawan kita itu, pernah ceramah di Mujahidin sana, tahun 70-an. Rasulullah itu pangkat yang paling disukai itu adalah Ana Abdullah, aku hamba Allah. Kalau seseorang sudah menghambakan pada Allah, meminjam kata-kata Bang Imad, seluruhnya di permukaan bumi ini tidak ada apa-apanya. Hanya Allah yang paling aku angkat setinggi-tingginya. Karena kalau dirinya sudah memperhambakan diri pada Allah, kecil semuanya, persetan dengan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu pengantar saya, Kak. Monggo. Terima kasih, Pak Sultan. Monggo, jamaah sekalian, langsung saja jika ingin bertanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam. Sinten ini? Oh, enggak kelihatan. Ya, kalau Ina, Pak. Oh, ya, kalau membicarakan Rasul itu selalu apa ya, mengharu biru gitu suasana tuh. Kita kan setiap saat selalu berusaha untuk bisa mengikuti apa yang beliau ajarkan gitu, mencontoh, berusaha semaksimal mungkin. Cuman kan kita manusia biasa itu selalu kayak kondisi lingkungan atau kondisi
hati kita yang naik turun gitu Pak. Jadi kadang pas saat semangat untuk mendekat gitu, ya kita dengan ringan melakukan gitu. Tapi kalau pas saat-saat kita lagi down, ngedrop gitu, rasanya berat gitu untuk selalu tetap mengikuti apa yang kebiasaan-kebiasaan beliau kayak gitu. Nah, untuk menjaga waktu kita, kondisi kita lagi turun gitu, Pak, mungkin ada tipsnya tertentu gitu. Sebenarnya kita tuh pengennya stabil gitu. Cuman kan kadang-kadang susah gitu, Pak. Ya. Mungkin Pak Sultan bisa memberi Nggih. sedikit ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita manusia biasa, terus Nabi itu manusia luar biasa. Enggak juga. Nabi ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kamu juga. Bukan lantas Tuhan itu memberi aku fasilitas yang lebih dibandingkan manusianya lain. Enggak. Karena saya mendengar siapa Ustadz Abdurrahim Nur Almarhum itu mengatakan, lah Rasulullah itu maksum dijaga Tuhan, mau. Loh, kita juga bisa maksum, Ustadz. Ya bisa, wong kita juga dijaga Tuhan kok. Tapi kita, ya tadi itu, sering off-nya ketimbang on-nya. Gitu kan. Ya kan. Nabi itu dimaksum-maksumi Tuhan mau. Dan berkenan terus berusaha. Lah sedangkan kita adalah sudah males. Padahal kalau kita bilang males itu kita perangi, ya bisa lah. Dan meskipun kalau tidak maksimal, kita masih bisa melakukan, ya tidak apa-apa lah. Wong Rasulullah itu kan luar biasa mengajarkan kita, kalau sholat tidak bisa berdiri, ya duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya sendepel, sembujung. Itu kan. Di Islam itu luar biasa. Kita itu diberi kelonggaran-kelonggaran seperti itu kan. Tapi kadang-kadang kita itu memaksakan diri. Ya kan? Nah, maka ya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kan Allah itu kan tidak membebani yang tidak berkemampuan, semampunya kita melakukan. Tapi jangan lantas kita berpikir ya semampuku hanya mampuku sampai begini saja begitu. Ya nggak mampu-mampu. Wong mau ngasih celengan di kotaan cuman 100 rupiah saja, mampuku 100 rupiah ya. Ya selamanya dia akan mampu 100, sekali waktu dicoba 1000, sekali waktu coba 2000, sekali waktu coba 5000, sekali waktu coba 10.000 kan. Nah, rukuk sujud juga begitu. Malam kita melawan bangun. Enggak, ayo bangun. Ayo diriku support aku dong. Nah, diajak ngomong dirinya, support aku dong. Ayo, aku bangun. Aku kepingin mendekat pada Allah. Nanti disupport aku bangun jam 2:30 atau jam 3. Nah, malah ada guyonan, kenapa kalau orang pagi-pagi mau naik kereta api kok bisa bangun pagi? Dan nyatanya yang tertinggal juga nggak ada, paling ada satu. Mengapa orang yang mau pergi naik pesawat jam 4 pagi, mereka juga bisa berangkat jam 4 pagi? Ya karena ada semangat itu. Dan Allah sudah memberi energi luar biasa pada kita itu. Ya karena kita tidak terlatih saja. Rasulullah itu sudah terlatih sebelum jadi nabi, sudah naik turun Gua Hira. Saya saja belum pernah berani naik Gua Hira. Katanya dulu ada komandan Kopassus saja. Kopassus saja latihannya nggak seberat ini. Ini Rasulullah itu naik turun. Orang kan nggak bisa toh Mbak langsung lari 2 kilo kan, mulai lari 100 meter, nanti ditambah 200 meter, nanti setengah kilo, nanti 1 kilo, kan pelan-pelan begitu. Iya kan? Ya memang harus dilatih. Rasulullah itu sudah melatih diri sejak muda, sehingga fisiknya kuat, sehingga rohaninya juga kuat. Sebelum jadi nabi saja dia sudah berhalwat di Gua Hira tiap malam itu. Menghalwati apa Rasulullah itu? Berimajinasi apa wirid?
Wong dulu belum jadi nabi kan nggak ada itu ajaran wirid. Tentu Nabi bukan pindah, Muhammad masih mudanya bukan pindah tidur di Gua Hiro, pasti Muhammad sedang berimajinasi tentang ke depan, kayak apa sih masyarakatku yang rusak begini ini, kayak apa sih yang harus aku bisa lakukan. Dia kan berdialog dengan dirinya sendiri. Wong dia belum mengenal Tuhan. Ingat loh ya, Rasulullah itu tidak pernah diajarkan konsep ketuhanan. Kalau konsep dewa-dewa pun juga enggak. Berhala-berhala juga enggak. Rasulullah tidak pernah tersentuh. Itu agama samawi, apa Yahudi, apa Nasrani. Apalagi agama-agama lokal. Seperti Lata, Manata, Uzza. Konsep ketuhanan itu Rasulullah tidak punya sama sekali. Nah, ketika datang Jibril, Bismi rabbikal ladzi khalaq, ma'ana bi qari, apa yang mesti aku baca? Ya kan? Kalau saya boleh mengatakan terjadi shock, shock culture Rasulullah. Budayanya seperti dicungkir balik. Karena dia tidak mengenal konsep ketuhanan, kok hari itu diperkenalkan. Iqra bismi rabbik, bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu, sang penciptamu, pemeliharamu, penggenggam kehidupanmu, yang menentukan kau dari awal sampai akhir, nanti yang membangunkan kau kembali, nanti yang akan mematikan kembali. Maka ketika pulang lantas sekujur badan panas dingin, Jamiluni, kepada istrinya itu, selimuti aku, itu kedinginannya menerima konsep ketuhanan itu. Kalau di sejarah kan katanya melihat Jibril yang menunjukkan wajah aslinya itu Muhammad bukan penakut. Tapi yang mindset Muhammad yang telah berubah dari tidak mengenal konsep ketuhanan lantas mengenal konsep ketuhanan, itulah yang menjadi panas dinginnya. Kalau saya kok enggak, karena melihat Jibril dalam bentuk asli. Kak, yang lain? Halo, Kak. Monggo, nggih. Monggo, jamaah yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Bentar, Pak. Berarti kalau misalkan kita maksain diri gitu, sebenarnya juga ya udah dipaksain aja gitu ya, Pak ya. Selama nggak kan kadang kalau misalkan kita nggak membahayakan gitu. Cuman kan kayak yang tidak beretika gitu. Kita beribadah tapi kok dalam keadaan terpaksa gitu, perasaan gitu, Pak. Daripada terpaksa mending enggak gitu. Hidup ini Gitu. kalau nggak dipaksa nggak akan jadi, Mbak. Mungkin awal, kedua, ketiga terpaksa, lama-lama dinikmati, lama-lama dirasakan, gitu kan ya. Masa sih terpaksa terus? Karena memang agama juga ngajarkan gitu. Infiru khifafan wasikolan wajahidu fisabilillah bi ambalikum wa ampusikum, itu infiru khifafan wasikolan, berangkatlah dengan berat maupun ringan. Itu kan begitu toh. Anda sangka ketika orang mau berdakwah keliling berangkat pagi jam 3 itu agak kepaksa juga ya, kadang-kadang nggak terpaksa kan? Ya enggak. Nah, ya pertama, dua, lama-lama sudah dinikmati. Enggak, ya Allah, saya mohon dengan ringan bisa menjalankan itu. Kan gitu kan ya. Ya kecuali kalau dipaksa nanti terus ada akibat buruk, nggak boleh agama begitu kan. Nah, tadi kan nggak bisa berdiri terus harus berdiri terus akhirnya nanti ngelimbung, kan nggak bisa. Kalau mau kamar mandi lantas dia nanti bisa terjungkal, ya tayamum saja kan. Agama juga membolehkan kita tayamum. Itu loh, Mbak ya. Gitu. Oke, monggo Pak, nggih, langsung aja Pak. Siapa ini? Kok suaranya enggak muncul, Pak? Halo? Siapa? Di situ menghidupkan. Siapa sih Kak Iwan? Kok enggak ada suaranya ya?
Halo, Pak. Monggo, Pak. Mungkin yang lain dulu. Iya. Kok enggak muncul suaranya, padahal sudah unmute. Oh. Monggo yang lain. Baiklah, saya teruskan. Andaikan Rasulullah itu hidup di tengah-tengah kita, apakah kita juga menjadi pendamping-pendampingnya? Andaikan Rasulullah itu dekat dengan kita, apakah kita juga akan menjadi penyupport dakwanya? Kita tidak menjumpai beliau. Kita tidak bisa menemani beliaunya semasa hidup. Kita tidak bisa mendampingi beliaunya selama masih hayat di kandung badan. Sekarang Rasulullah sudah tiada. Tentu tidak cukup kalau kita hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu salah satu bentuk dari kecintaan kita pada Nabi. Tapi kalau hanya selawat saja, sehingga ada hadis yang hoax mengatakan man aqdam yauma mauludi bahwa syafaatun, kalau tidak salah itu, barang siapa yang membesar-besarkan hari lahirnya nanti akan diberi syafaat. Begitu mudahnya kah kalau kita hanya membesar-besarkan kelahiran Nabi, lantas kita tidak concern, kita tidak welcome untuk memperjuangkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kalau Rasulullah itu kan akan menjadi pembela kita, pengacara kita di hadapan Allah. Ya tentu Rasulullah adalah pengacara yang bagus, akan diperjuangkan habis-habisan di hadapan Allah. Manakala setelah video kita, kehidupan kita dicermati oleh Nabi, bahwa kita selalu yang menghidupkan sunnah-sunnahnya ketika sunnah itu sudah mulai ditinggalkan oleh orang. Ketika sunnah itu sudah dilupakan oleh orang. Ketika orang mengatakan ini dari sunnah Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengajarkannya. Ini bilang, ini warisan Nabi, tapi tidak pernah dikenal oleh sahabat-sahabat yang dekat dengannya. Nah, oleh sebab itu, mari kita masih mempunyai kesempatan bahwa kita menjadi sahabat Nabi itu meskipun jauh tidak ketemu Rasulullah. Kalau orang masih ketemu Rasulullah, lantas mengaguminya, dia bisa ketemu. Kita itu loh, tidak ketemu sama sekali, tapi masih mampu berusaha untuk melestarikan ajaran-ajarannya, berusaha untuk tetap menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Kalau Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin, maka Rasulullah menginspirasi kita. Kita juga menjadi rahmatan lil alamin. Bahwa jagat raya ini dengan keberadaan kita ini sangat berterima kasih. Sangat bersyukur. Ketika engkau lahir, kata pepatah, orang di sekitarmu tersenyum, bahagia, bersyukur. Tapi engkau lahir merasa menangis dengan suara tangisan yang keras karena beban yang akan engkau sanggah adalah berat. Maka baliklah, ketika kau meninggalkan dunia ini, kau akan tersenyum, puas.
Alhamdulillah ya Allah, kami bisa tunaikan tugas-tugas berat itu. Kami bisa laksanakan ya Allah meskipun tidak terlalu sempurna, Rob. Terimalah. Itu sebagai bagian perwujudan kehambaan kami, Rob. Dan orang-orang di sekitar kita semuanya menangis, merasa ditinggal, merasa begitu cepat orang yang telah berjasa dalam kehidupan ini. Nabi itu mengajarkan kita seperti itu. Nabi itu telah menggoreskan kita seperti itu. Tidak ada dalam sejarah, kalau saya menceritakan terlalu panjang nanti Rasulullah, bagaimana yang buku 100 tokoh yang diterjemahkan oleh Makbub Junaidi itu, yang ditulis oleh Michael Hart, seorang ahli sosiolog yang non-muslim itu, membandingkan Rasulullah dengan para tokoh-tokoh dunia. Kenapa Muhammad nomor 1, baru seorang ilmuwan, ahli fisika itu, ahli atom itu, baru ketiganya adalah nabinya orang-orang Kristen, Nabi Isa Al-Masih itu. Ya karena apa? Karena dunia ilmu melihatnya dengan adil, bahwa yang telah dipertaruhkan oleh Muhammad itu nyata, bahwa yang telah ditorehkan oleh Muhammad itu terbukti. Nah, kitalah yang mewarisinya, kitalah yang akan melestarikan apa yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Masih tunggu, ada yang mau respon? Monggo Pak, coba suaranya. Bisa dengar sekarang? Halo? Okay. Suaranya Sudah kecil dengar. banget Pak. Monggo. Ustaz Sultan, saya tertarik pada ini, egalitarianisme, bahwa kalau Rasulullah kepada para orang yang bersama beliau itu menyebutnya sebagai sahabat, bukan sebagai murid, saya kira semacam itu. Kemudian itu barangkali menginspirasi kita, karena kita sebagai guru juga, umumnya kita sebagai guru untuk anak-anak kita, guru untuk teman-teman kita, dan sebagainya. Saya kira ada tantangan lebih. Ketika kita disebut sebagai guru, sebelumnya kita sudah dihormati, sudah ada jarak. Tapi ketika kita menempatkan sebagai teman, apalagi kalau nyun sewu ada taklim yang harus kepada guru yang semacam itu, bertanya pun ada aturannya mungkin semacam itu. Tapi kalau kita menempatkan bahwa sebagai teman, berarti kan harus kita suatu saat bisa dioncei oleh murid kita, oleh teman-teman kita. Barangkali itu tantangannya, Ustaz. Ngapunten, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada social distance-nya ya. Tidak ada jarak begitu kan ya. Nah, maka beda kan, yang nampak di kita itu Rasulullah menyebut murid-muridnya sahabat, tapi kalau kita berguru pada ustadz kita itu kan ada jarak jauh begitu kan ya. Jadi kalau saya pernah melihat, ya saya nggak akan bercerita itu kan, murid-muridnya itu, beliaunya itu duduk di kursi, murid-muridnya itu datang itu semuanya harus ngesot begitu loh Pak Samsul. Ya Allah ya Robbi, bisa kadang-kadang semuanya itu juga ingin bergumam, ini apa tuh? Enggak, memang dia itu seorang syekh yang karismatik karena dia turunan ningrat begitu kan. Nah, jadi seakan-akan Islam itu tidak merubah begitu kan ya. Jadi kenapa dulu masjid itu kok beratapnya itu moncong terus ke bawah bertrap-trap itu. Kata guru sejarah saya dulu, Prof. Aminuddin Kasdi, ya itu kan infiltrasinya dari stupa Hindu itu. Jadi bangunan itu menyerupai stupa Hindu, maka bangunan masjid juga trap begitu. Oh, nah sekarang saja sudah gaya-gaya modern gitu nih Pak Samsul. Sudah merubah
apa itu akulturasi budaya seperti itu. Ya, kita pun sekarang juga kalau kubah itu miliknya Parsi, ya sekarang banyak masjid-masjid modern tanpa kubah gitu kan. Ya sudahlah, biar karyanya anak-anak muda Muslim, arsitek-arsitek Muslim yang bagus, sudahlah, jangan tiru-tiru bangunan yang lain. Nah, sekarang sudah gayanya minimalis dan lain sebagainya, nggak ada apa-apa sudah, karena sudah tidak dikaitkan dengan budaya lokal dan apanya begitu kan. Nah, menarik sekali Pak Samsul. Ya, jadi ya memang lantas kalau hierarki antara murid dengan guru itu bisa tidak terlalu tinggi, seakan-akan seperti kawulolan Gusti, ya kan? Jadi apa jaraknya yang terlalu tinggi itu, ya mungkin muncratnya ilmu itu tidak bisa sepenuhnya banyak kali Pak ya. Tapi kalau egaliter itu kita bangun, ya tetap ada rasa penghormatan, ya jangan terus murid diajari ngelunjak, ya tetap harus ada edukasi ini yang nggak bagus, nggak sopan, gitu kan, ya tetap ada aturan ukurannya. Dan bahkan kalau saya melihat teman-teman di Saim itu kan ya kayak ayahnya sendiri, ngelondat-ngelondat, minta digendong apa begitu kan. Ya karena apa? Karena kepingin bisa masuk lebih dalam kepada anak-anak itu, sehingga tidak menjaga jarak itu kan bisa, ilmu itu bisa masuk dengan mudah. Nah, dengan jarak itu kan ya yang menyebabkan ada hierarki, ada batasan-batasan yang seakan-akan terlalu jauh begitu lah Pak. Ya, memang itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita, sehingga sahabat-sahabat dulu itu bisa muncul ke permukaan yang pernah jadi budak juga tidak merasa terhina ketika sudah merdeka, yang fakir dan miskin memproklamirkan diri tetap menjadi fakir dan miskin juga tidak merasa terlalu jauh, yang punya, yang kaya kayak Abu Bakar, kayak kayak yang lain-lain itu pun juga tidak merasa berjarak karena dia orang-orang kaya di zamannya pada waktu itu, ya kan? Nah, Utsman bin Affan itu juga orang kaya pada waktu itu, dia tidak menjaga jarak juga dengan sahabat-sahabat yang lain yang mantan-mantan budak-budak itu kan. Tetap saja mereka terhargai dengan kesetaraannya masing-masing. Terima kasih Pak Samsul. Monggo yang lain. Monggo Bu Sujina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Bu Sujina. Iya, pertanyaan saya gini Pak. Nabi Muhammad itu kan sudah dijamin masuk surga ya Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau itu dalam beribadah tidak santai-santai, tapi bahkan sholat itu sampai kakinya bengkak kan gitu. Nah, saya tuh penasaran begini, seperti apa ya ibadah beliau sampai kakinya kok sampai bengkak begitu. Sementara kita ini sholat 5 menit saja katakan gitu, sudah pikirannya belok. Kalau umpama kita naik sepeda itu kadang belok ke kiri, diluruskan lagi, belok kanan, lurus lagi, nanti kadang muncul ini, muncul itu, walaupun kita sudah berusaha dengan membaca melafadzkan bacaannya, tapi kadang-kadang masih 5 menit itu tidak bisa bertahan kenceng gitu. Tapi beliau ini kok bisa sampai kakinya bengkak, itu seperti, saya kadang bayangkan seperti apa ya ibadah beliau ini. Mohon mungkin ada riwayat yang menceritakan seperti itu. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ini nanti panjang lebar akan saya buat tema tersendiri nggih, tentang syukur versus kufur gitu kan nggih. Nanti dari situ, tapi tidak apa-apa, saya kasih sekilas saja. Ya, Bu, kita ini kan pikiran kita itu kan gampang tercuri keluar. Yang harus
tarik ulur begitu. Ketika muncul, lah tetap kita blast, kita tarik kembali, muncul, kita tarik kembali, muncul, kita tarik kembali. Kalau kemarin saya membicarakan tentang optimalisasi pikiran bawah sadar, kadang-kadang sholat kita ini juga di bawah sadar. Padahal sholat ini berdoa itu ya ada kesadaran, tidak loss, ya kan? Ya setelah takbir Allahu Akbar, loh, lah kok sudah mulai salam ya? Tadi itu membaca apa tadi itu kan ya? Ya kan terus jadi habit. Itu sebetulnya juga nggak boleh begitu itu. Padahal sholat itu ya ada kesadaran, ada juga di balik, ada juga bawah sadarnya. Tapi tidak melulu bawah sadar, tahu-tahu selesai. Oh, tadi sudah Fatihah, belum kok sudah baca, apa kok sudah tahu-tahu rukuk, sudah sujud, gitu kan. Nah, maka ya memang kalau Rasulullah sholatnya panjang kan, yang ditanyakan oleh Aisyah itu balatas al min kusnihina wa tulihina itu kan jangan kau tanyakan tentang bagus dan panjangnya sholat Rasulullah itu. Saya bayangkan kalau Rasulullah itu sholat bisa 11 rakaat semalam selesai, itu nggak mungkin jam 2 itu baru mulai. Saya saja bisa sholat 2 rakaat setengah jam itu ya baca tiga ayat terakhir Al-Baqarah sama Sabikis kadang-kadang atau Halataka itu saja, terus rukuk sujudnya nggak saya hitung, kadang-kadang bisa 20 menit, kadang-kadang setengah jam. Nah kalau saya 8, apalagi terus wirid juga, ya Rasulullah itu paling tidak ya setelah jam 12 lebih sedikit lah. Ini kan mungkin lebih panjang. Kalau Rasulullah itu baca Al-Baqarah itu sendiri selesai kan 1 jam lebih itu. Gitu. Mungkin apa Rasulullah itu sebelum jam 12 sudah berdiri sholat barangkali ini. Apalagi rukuk dan sujudnya lama sekali begitu kan, Bu. Ya kan? Nah, kita cobalah sekarang kan kerja dari rumah lah, ibadah dari rumah itu mulai memanjangkan sholat kita masing-masing, rukuk sujudnya, bacaannya diperpanjang, rukuk sujud tidak dihitung, gitu kan ya. Ya syukur-syukur bisa 2 rakaat 20 menit, bisa 25 menit, bisa setengah jam, gitu kan ya. Kita mencoba, maka ya nanti ya sama, kita semuanya itu sama. Nanti keluar tarik kembali, nanti keluar tarik. Tapi jangan keluar terus diikuti kayak layang-layang, dilulur terus begitu. Nah, sampai kemana? Habis bulannya itu kan ya. Nah, tapi insya Allah kalau sholat malam itu lebih hening kan, apalagi sekarang ya kan, kalau ini malam-malam Lailatul Qadar, ya sudahlah kita iktikaf dari rumah, maka kita memperpanjang sholat kita saja, rukuk dan sujud kita. Ya begitu, Bu. Nggak ada ininya yang lama ya, karena Rasulullah pewanjangnya itu bisa jadi kakinya itu terus begitulah. Kalau rukuknya lama, terus menangis, sujudnya lama, menangis, begitu kan. Nah, kalau tiap malam seperti itu ya pasti Rasulullah lantas bisa bengkak ya kan. Karena saya dulu sholat dengan rep sholat itu meter 3 rakaat bisa 1 jam lebih ya, 1 jam 1/4 kalau nggak salah itu. Ya teman-teman di kanan kiri udah ngorok semua rukuk sujudnya itu. Ya nggak tahu apa loh, Pak, apa nggak batal begitu? Ya latihan aja, dianggap enggak saja dulu ya, karena dia masih latihan setahun sekali, kadang-kadang 5 tahun sekali dulu, enggak akan tiap tahun sekali. Sekarang Rob Soleh sudah mulai sepuh itu, enggak tahu itu. Ya kadang-kadang cuma 5 rakaat saja mulai jam 2 itu kan panjang sekali. Monggo dicoba itu dulu ya Bu. Suci dan ya. Oke, konklusi Pak. Oke. Marilah kita memantaskan diri kita menjadi sahabat Nabi meskipun kita tidak ketemu Nabi. Apa sahabat Nabi itu? Adalah orang yang terus mensupport perjuangan beliau, melestarikan perjuangan beliau, dan terus mengaplikasikan perjuangan
sahabat baru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.